wal malaikatu muqarrabun wal malaikatu muqarrabun wa al-mulku wa ashabul Sumana wahina binatul ta'ala wa matana sanadana min qiyamah Sumana yana baina wa ma'adina wa sidra wa masafina wa mustabina wa nijana kubur ila muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa husnul khotimah nahnu min syarri wa min darwani dibayari atas Allah Sumana rabbi min masyarakat wa sunna nabi Urusan Mustafa Mandawati Bahagia Mandawati Bapak Sarang Mandawati Bahagia Yadi Mandawati Bahagia Yadi Mandawati Bapak Nazratu Mandawati Bahagia Mahmud Mandawati Bahagiaman Mandawati Bahagia Mandawati Bahagia Mahmud Berkubu Syarila Lahul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Wallahu ta'ala billahi sekali ma'amudhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayat ma'bad Wonten menipun para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Wabil khusus panjenengan dalam Bapak Kepala Desa Bapak Tan Malakan yang terhormati Bapak Majelis Wakil Cabang Kecamatan Suradana semoga Bapak Kiai Budimanan Jantan Akhir Masjid Isang Hadir Bapak Bayan Bapak RT Jamaah Safari Ramadan Desa Tabur Haji dan ada semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta taufik dan inayahnya lah. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah yaitu ibadah sholat isya dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah pula. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang revolusi dan mujahid sejati yang terang kearifan budaya yang diapresiasikan oleh ajaran Islam. Mudah-mudahan kita yang selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau termasuk golongan umat yang telah mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, alim ulama sedantenipun ingkang hadir wonten dalem kita ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah syukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini yang dirangkaikan ataupun yang digantikan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Ketika kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kok kita melaksanakan sholat tarawih itu. Kemudian ketika kita melaksanakan tidak melaksanakan puasa kok sholat tarawih itu lucu. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ternyata puasa itu bukan diberikan kepada orang-orang yang kaya,
Puasa itu tidak diberikan kepada orang-orang yang kurus. Puasa itu tidak diberikan kepada orang-orang yang besar badannya. Akan tetapi itu adalah karena manusia itu dititipi yang namanya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bepergian mungkin ke Metro, ke Raja Basa, ke Waidapara, lebih-lebih yang sangat-sangat parah itu di pasar. Tiang rokok, tiang UBS itu pun biasa. Ini betul. Nah ini perlu kita pahami bersama. Karena kita sudah mengaku yang namanya orang beragama Islam, dan Islam itu terbentuk dalam 4 komponen. Yang pertama adalah Islam itu membahas terkait dengan yang namanya ubudiyah. Terkait dengan yang namanya ubudiyah, tentunya kita tidak bisa meninggalkan yang namanya ulama. Iya, oke. Nah, yang namanya ulama, dengan ulama inilah kita mampu untuk melaksanakan berwudu yang baik. Dengan ulama inilah kita bisa melaksanakan sholat yang tertib. Dengan ulama inilah kita bisa membayar zakat, betul-betul kesana kemari diarahkan dengan yang namanya ilmu agama oleh para ahli ulama. Maka ketika kita sebagai manusia kok ibaratnya berani ataupun melangkahi tidak mempunyai unggah-ungguh dengan yang namanya ulama, maka yang akan didapatkan adalah kerugian khosiruddin, yaitu kerugian terkait dengan agama. Para bapak jamaah nikah dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua yaitu muamalah. Muamalah ini adalah saling berkaitan. Ketika ibadah kita sudah terpenuhi, sudah tercukupi, sudah dilaksanakan dengan baik, maka yang namanya ekonomi ini pun sangat perlu. Jadi kalau orang Islam kok ibaratnya kurang dalam hal rezeki ataupun dalam hal yang namanya manusia, berarti kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coro madhep ini kurang mantep. Ini kok nggih, madhepe awake dhewe iki kurang mantep. Jadi melarat utawa mboten niku pun jatah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin, jangan bermalas-malasan. Syukur-syukur awake dhewe niku dalam hal tirakatan, baca sholawat dan semuanya kegiatan-kegiatan yang menunjang terjadinya yang namanya manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bumi ini sangat-sangat banyak yang dapat dilakukan. Jadi ekonomi kudu awake dhewe ditoto. Ojo males-males ngatur gawe, sing dagang dagang, sing tekabon di tekabon, sing dagang di bengkel, sing dadi guru ngaji dadi guru ngaji. Pokoknya monggo bareng-bareng terkait dengan ekonomi, monggo kita coba bareng-bareng. Kalau Bapak jamaah nikah dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yaitu munakahah atau yang dinamakan perkawinan. Kalau agamanya itu sudah terpenuhi, kemudian ekonominya sudah terpenuhi, yang ketiga adalah pernikahan. Nah, awake dhewe niku duwe bojo, pangapunten dan mohon maaf. Kok ibaratnya wong wadon iku kan ngomong, niku pun jawab, niku pun kodang. Jadi mungkin dengan aji lawan wong wadon ini jelas kalah. Lebih baik ketika kita bertemu dengan orang perempuan ataupun berdebat masalah apa saja, lebih baik apa itu nyingkring. Masalahnya dia pun kan mengalami enggak, boten nempel bener. Tapi ketika kita sudah menyisihkan ataupun kita sudah menyingkring dari permasalahan itu, ketika nanti sudah bergerak, sudah adem, sudah tidak emosi, nah kita ngobrol solusi yang baik bagaimana? Yuk ibaratnya ngopi bareng, yuk musuh bareng. Ya bareng-bareng apa nggih? Ampun bareng-bareng apa
mungkin dengan tembuhan itu paham kok. Betul Pak, betul bareng. Dan itu kemudian yang keempat yaitu berjinayah terkait dengan sosial. Jadi kalau terkait dengan yang namanya sosial, apalagi kita sudah berada di hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini, tentunya banyak sekali ibaratnya kita mempunyai kepedulian kepada masyarakat. Ketika kita lewat di jalan raya, ada orang yang mengasihkan takjil, ada yang mengasih teh botol, kemudian ada yang ngasih gorengan, kemudian jalur dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk sosial kita kepada masyarakat. Dan pada malam hari ini pun kita sudah dikasih ataupun disuguhi kopi, disuguhi yang namanya jajan, onde-onde, kemudian aneh geblek karena kok bungkus itu. Jadi sampun kumplit, sampun kumplit, tergantung awal diri menyikapi. Nah, ketika kita akan melaksanakan yang namanya sosial, akan membantu kepada orang lain, jangan menunggu yang namanya kita mempunyai uang banyak. Nah, ketika kau ibaratnya saya akan melaksanakan apa sedekah nanti pokoknya alat boleh isi jenengannya nanti kodan. Nah, kalau kita mempunyai hal seperti itu berarti kita termasuk golongan-golongan kapitalis. Contoh mawon antara duha ibaratnya dengan sholat tahajud. Ini nopo ketemu pundi? Lah aku tahajud bae lah. Sholat duha enggak perlu. Jadi juga apa orang kapitalis. Makanya mana yang baik monggo kita laksanakan. Para bapak jemaah jika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keempat ini monggo awal itu bareng-bareng. Jadi kalau kita mempunyai yang namanya ulama, kalau kita mempunyai yang namanya umarok, monggo bareng-bareng dijogo. Sing nomor loro ngomongin bahwa qasirul dunia, kemudian manis takofa khosiroddin ngomongnya sumpah ini manis takofa ulama, kemudian khosiroddin, kemudian manis takofa umaro khairud dunya. Sing sapa wonge kok meremehkan karo sing jenengane pemimpin utawa umarok. Nah, mriki kan nggih enten bapak kepala desa, enten mriki nggih enten bapak bayan, enten mriki nggih enten bapak RT. Dia akan bapak RT. Kesalahan-kesalahan apapun yang dilakukan oleh umarok ini adalah jangan sekali-kali kita memfokuskan ataupun mempunyai garis bahwasanya bapak kepala desa itu salah, bapak bayan ini salah, bapak RT itu salah. Contohnya bapak RT misalkan, lah aku loh orang duit, kemudian dia yang kaya kok mendapatkan, ini ada unsur apa misalkan seperti itu, ini darahnya direkayasa oleh pihak desa. Jadi awal itu tetap nopo bareng-bareng legowo apapun bentuknya, semua ini adalah memang sudah menjadi jatahnya masing-masing. Pun banyak jika saya kalau lakukan juga bermanfaat tidak malih atas nama Allah untuk mengalir yang terkelapatan itu tangan konten kata ini betul itu kali lebih itu tentunya KBC. Permohon maaf sekian demikian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.